Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, MINU TBS kelas 4 di mana saya berada. Hari ini hari Ahad tanggal 26 Juli 2020. Yang pertama kami sampaikan adalah materi judul matematika. Perkenalkan, mari bersama-sama sebelum kita mengikuti pelajaran terlebih dahulu kita menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana sampai hari ini kita masih diberi kesehatan, utamanya kenikmatan iman setelah Islam, dan kita gunakan untuk mutolaah atau mencari ilmu bidang hisab atau matematika. Hari ini kita mengenal pecahan sederhana ya. Kalau kebetulan anak-anak mempersiapkan buku yaitu matematika SD-MI halaman 2, yang halaman 2 yang ada tulisannya A, mengenal pecahan sederhana. Kata pecahan dari kata dasar pecah, jadi tidak utuh. Contoh itu misalnya ada suatu lingkaran atau mungkin benda yang nyata seperti semangka ya, dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Contohnya adalah sebuah lingkaran terbagi menjadi 8 bagian yang sama ya. Kalau kita perhatikan 8 bagian yang sama, satu di antara bagian itu diarsir atau diberi bayangan atau di blok ya, cat dan sebagainya. Satu bagian itu diberi nama 1/8. Kalau tulis 1/8 atau 1/8. Kalau ditulis di papan tulis ya, 1/8. Dibaca 1/8 atau jadi 1/8. Itu gambarnya ya. Mari kita yang lebih mudah, karena kita tidak bisa tanya jawab, maka di sini langsung saya kasih gambar sebuah lingkaran. Kalau kita bikin di rumah bisa menggunakan garis busur seperti yang kita Pak Guru pasang di papan tulis ini. Sebuah lingkaran dibagi menjadi 8 bagian yang sama besar atau sama luas.
Saya kita ngambil salah satu, kalau seperti pada buku adalah yang sebelah kiri bawah ini diarsir. Ini dia sebagian. Misalnya gambarnya dirubah, ini putih, yang sebelah sini ini yang diarsir juga sama. Tiap satu bagian namanya 1/8 atau dibaca 1/8 aja. Bilangan yang ada di atas disebut pembilang, yang ada di bawah namanya penyebut. Kadang-kadang anak-anak ada soal misalnya ya, misalnya ada bilangan gini, 3/8 ya. Terus kemudian yang 38 penyebut dari bilangan di samping adalah, misalnya arahannya begitu, A ya, 3, B 8, C 11 misalnya. Untuk sebelum ke situ kita mesti tahu yang artinya penyebut. Penyebut ini terdiri dari semua bagian yang ada, baik itu yang diarsir maupun yang tidak diarsir, itu penyebut. Nah, kemudian yang diarsir, kalau situ 3/8 berarti ya 3 bagian yang diarsir. Nah, ini pembilang penyebut. Ingat saja, pembilang, kata dasarnya pembilang itu lang, itu ya, langit ya, hati-hati yang atas itu yang pembilang, sudah pasti itu. Setiap yang di atas itu yang pembilang, yang di bawah namanya penyebut. Kalau tidak terbalik, misalnya ada bilangan yang kadang-kadang di atas lebih besar, 5/3 atau di sini 8/3 misalnya. Ya. Ini yang di atas tetap namanya pembilang dan yang bawah penyebut. Misalnya. Sementara yang kita sampaikan ini kan kalau dibagi menjadi 8 bagian. Berikut contoh di dalam buku anak-anak adalah sebuah segitiga dibagi menjadi 6 bagian yang sama besar, sama luas maksud saya. Kemudian yang diarsir ada 3 bagian yang acak atau lompat-lompat. Kadang-kadang lompat, kadang-kadang bisa mengumpul atau beruntun. Daerah yang diarsir merupakan 3 bagian dari 6 keseluruhan. Oleh karena itu, daerah yang diarsir menunjukkan pecahan 3/6. Nah, kalau kita kumpulkan ya, misalnya yang satu ini, yang salah satunya dikumpulkan, dimasuk ke dalam yang putih ini yang kosong. Ini akan nampak bahwa 3/6 menjadi separuh atau 1/2 atau mungkin disebut setengah. 3/6. Berikutnya adalah contohnya 3/6. 3/6 ini kalau diringkas bisa menjadi separuh atau setengah. Kalau gambarnya salah satu dimasukkan, atau yang ini yang atas, kiri atas dimasukkan yang kanan bawah, akhirnya kan menjadi setengah juga. Itu banyak di sini contoh halaman 2 sampai halaman 3. Ini juga masih sama, namun
kami jelaskan. Kemudian berikutnya adalah sebuah persegi. Persegi itu apa anak-anak? Persegi adalah 4 sisi yang sama panjang. Tuh. Di situ terdiri dari 9 bagian yang sama. Kemudian yang diarsir itu adalah 4 bagian. Daerah yang diarsir merupakan 4 bagian dari 9 bagian keseluruhan. Jadi 4 dari 9. Maka disebut atau menunjukkan pecahan 4/9. 4/9 berarti kurang dari separuhnya ya. Karena seluruhnya 9, dia itu 4. Daerah yang diarsir merupakan 5 bagian dari 9. Untuk yang berikutnya, ini contoh lagi adalah masih 9. Nah, ini bentuknya kalau miring dan segi 4 miring ini boleh disebut belah ketupat. Yang penting anak-anak bisa menghitung berapa bagian. Kalau 9 bagian yang sama, kemudian diarsir yang 5, daerah yang diarsir disebut 5/9 dan seterusnya. Mungkin yang perlu kami sampaikan adalah yang diarsir jumlahnya itu dibuat pembilang, jumlah keseluruhan dibuat penyebut atau taruh di bawahnya, itu kuncinya. Sehingga bisa disimpulkan nomor 2, kita latihan membaca dan menulis lambang pecahan. 1 bagian dari 9 bagian yang sama ditulis 1 garis bawahnya, kemudian angka 9 dibaca 1/9 atau 1/9. Begitu juga 2 bagian dari 11 bagian yang sama ditulis 2/11 atau 2/11 ya tetap ya. Bagian berikutnya 4 bagian dari 7 bagian yang sama ditulis 4/7, dibaca 4/7 pakai H, itu bahasa yang benar. Kemudian yang berikutnya atau paling bawah, 7 bagian dari 15 bagian yang sama luas ditulis 7/15, dibaca 7/15. Mari anak-anak kita lanjutkan halaman 3. Halaman 3 yaitu untuk berlatih. Nah, ayo kerjakan soal-soal di bawah ini dengan teliti. Kalau ada yang kurang jelas bisa dibantu siapa saja yang lebih tahu, bisa kakak, bisa ibu, mama, dan seterusnya, bahkan tante-tantenya juga bisa ya. Nomor 1 itu saya pandu, ada sebuah lingkaran terdiri dari 8 bagian yang sama, kemudian yang diarsir 2. Itu disebut apa? Di situ bisa ditulis dengan pensil, di bawahnya kecil. Ingat, yang diarsir menjadi pembilang. Angkanya ada yang diarsir berapa, nomor 1 misalnya. Di situ, oh ini yang diarsir 2, ya, angka 2 taruh di atasnya. Kemudian bagian keseluruhan dari lingkaran itu ada berapa? Misalnya di sini tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti angka 8 ditaruh bawahnya sebagai penyebut. Itulah cara mengisi. Begitu saya sampai nomor 2, 3, 4, 5, 6 untuk latihan.
Dan latihan yang berikutnya nanti adalah hanya membaca. Di sini kami contoh ya, bacalah pelan-pelan di bawah ini dengan tepat. Contohnya nomor 1, angkanya 1 di atas sebagai pembilang dan garis lurus di bawahnya, kemudian garis lurus melintang ya, kemudian angka 6 dibaca berapa ya. 1/6 benar, 1/6 boleh, hanya sama, dan seterusnya ya. Untuk pertemuan kali ini anak-anak yang penting sebagai pembukaan ya, tidak banyak, ini dikerjakan insya Allah. Kalau ini yang pertama kali, ibarat kita itu naik tangga yang pertama kita lewati dengan mulus, hati-hati, nanti menginjak berikutnya insya Allah akan mudah untuk seterusnya. Harapan kami begitu. Mudah-mudahan di rumah tetap belajar, jaga kesehatan ya, tidak usah panik, mengikuti protokol kesehatan. Semoga anak-anak besok bisa segera masuk di sekolah dengan suasana yang aman dari pandemi 19 ya, atau COVID-19 itu. Amin, Allahumma amin. Sekian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.